そう、決勝で当たるから。今じゃなく、大輝、一本。なんでこの人は。佐治川高校、遊佐くん。千夏先輩。とりあえず何か胃に入れ。ありがとう。俺やりますよ。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Anohako episode 8 dan juga 9. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Taiki yang kini akhirnya bisa mengalahkan Haryu cukup telak. Lantas di sini Haryu meminta Taiki untuk sampai menuju final nanti agar Haryu bisa melawan Taiki pada seleksi bulu tangkis solo. Dan di sini Taiki pun merasa tak menyangka bahwa dirinya bisa berkembang cukup pesat. Hari esok pun tiba. Setelah Chinatsu bangun, ia pun dibuat kagum dengan Taiki yang pagi-pagi sudah melakukan senam di halaman rumah. Yang mana di sini Taiki merasa bersemangat untuk menjalani turnamen bulu tangkis ganda nanti. Chinatsu yang tahu pun di sini ikutan Taiki senam agar dirinya tidak kalah bersemangat dari Taiki karena besok Chinatsu akan ada final di tingkat provinsi. Dan di sini Chinatsu memberi dukungan penuh kepada Taiki agar Taiki nanti bisa lebih semangat dalam turnamen ganda nanti. Taiki yang tahu pun di sini tentu makin rasa senang, apalagi pagi ini dirinya sudah melihat Chinatsu yang begitu imut. Waktu turnamen pun telah tiba. Saat di sana, Haryu bertemu dengan orang yang mengalahkannya dulu di tingkat provinsi, yang tak lain dan tak bukan adalah Hyodo. Dan karena mereka berdua pernah saling bertanding, sehingga Haryu dan Hyodo di sini terlihat saling kenal. Lantas karena Hyodo saat ini main terlebih dulu, sehingga Haryu meminta kepada Taiki agar mengamati cara bermain dari Hyodo. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Taiki yang baru saja dari toilet, ia pun membangunkan seorang pemain yang tidur di kursi karena pemain itu tak sengaja menjatuhkan dompetnya di lantai. Pemain tersebut bernama Yusa, dan ternyata Yusa merupakan anak kelas 1 yang berada di sekolah yang sama dengan Hyodo. Kita beralih ke pertandingan Taiki, yang mana di sini Taiki sedang bermain bersama Haryu untuk melawan Hyodo dan juga rekannya dalam permainan ganda. Dan di sini Taiki tampil dengan cukup baik dan bahkan ia beberapa kali berhasil memberikan perlawanan pada tim Hyodo. Namun sayangnya mungkin Taiki masih minim dalam pengalaman sehingga membuatnya harus gagal dalam pertandingan ganda bersama Haryu. Malam pun tiba. Di saat Chinatsu baru saja pulang dari latihan, ia pun melihat Taiki yang tertidur di meja. Dan karena Chinatsu sudah tahu bahwa Taiki tadi sehabis kalah, sehingga ia memberi semangat kepada Taiki dengan ia yang menulis kata semangat pada buku tulis Taiki. Lalu di saat Taiki yang bangun, akhirnya ia pun kini bisa kembali bersemangat dan ia tidak akan menyerah pada pertandingan solo di hari esok. Hari esok pun tiba. Dan agar Taiki nanti bisa masuk final melawan Haryu, nantinya Taiki harus mengalahkan Hyodo pada semifinal nanti. Dan di sini Haryu terlihat cukup senang karena Taiki masih bersemangat setelah kemarin yang kalah dari Hyodo. Namun sayang belum sampai Taiki masuk ke semifinal, dirinya harus gugur karena ia yang dikalahkan oleh Yusa. Dan ternyata meski Yusa terlihat seperti pemain pemalas, namun ia merupakan pemain bulu tangkis berbakat, sehingga ia bisa dengan mudah mengalahkan Taiki yang terbilang masih amatiran. Seketika Taiki di sini pun merasa sangat shock karena dipastikan dirinya tidak akan masuk ke tingkat nasional dan ia tidak bisa sejajar dengan Chinatsu nanti. Hina yang baru saja datang pun di sini merasa cukup prihatin setelah mengetahui bahwa Taiki yang gagal masuk ke semifinal. Lantas di sini Hina pun mencoba menghibur Taiki dengan ia yang membawa oleh-oleh untuk Taiki. Dan meski Taiki di sini terlihat tegar di hadapan Hina, namun Taiki di sini tentu merasa sangat hancur karena seketika motivasinya hilang karena kekalahannya hari ini. Beberapa saat pun berlalu.
Lantas yang masuk ke final kali ini adalah Haryu dan juga Hyuto, karena sebelumnya Hyuto berhasil mengalahkan Yusa pada semifinal. Yang mana karena Yusa memang agak malas untuk latihan, sehingga membuat Hyuto yang sudah kuat kini berhasil masuk ke babak final. Lalu di akhir lagi-lagi Haryu harus tunduk di hadapan Hyuto karena ia yang berhasil dikalahkan Hyuto pada final kali ini. Namun karena juara 1 dan 2 yang akan diangkat menuju ke tingkat nasional, sehingga Haryu merupakan satu-satunya pemain bulu tangkis dari sekolah Aimei yang kini berhasil masuk ke tingkat nasional. Beberapa saat pun berlalu. Sesampainya Taiki di rumah, ia pun mendapat kabar bahwa Chinatsu berhasil lolos ke tingkat nasional. Taiki yang tahu pun di sini merasa senang karena Chinatsu berhasil menggapai impiannya yakni menuju ke tingkat nasional. Namun di sisi lain dirinya juga merasa agak kesal karena ia malah gagal pada turnamen kali ini sehingga dirinya tidak bisa bersama Chinatsu pada turnamen tingkat nasional. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Taiki yang merasa pusing karena 1 minggu lagi ada ulangan akhir semester. Yang mana setelah dirinya yang fokus dalam turnamen kemarin, kini Taiki harus berjuang keras dalam menghadapi ujian seminggu lagi. Apalagi selama ulangan nanti, kegiatan klub olahraga tetap berjalan seperti biasa, sehingga membuat Taiki jadi kerepotan mengatur jadwalnya. Selain itu, ternyata hal tersebut juga dialami oleh Hina yang merupakan pemain senam berbakat di sekolah Aimei. Yang mana di sini Hina juga tetap harus giat dalam belajar agar dirinya tidak mendapat nilai merah dalam ujian nanti. Lalu ketika jam klub olahraga telah tiba, di sini Taiki dan 2 sahabatnya merasa takjub dengan tim basket perempuan yang tetap giat latihan di tengah padatnya ujian sekolah. Taiki yang tahu pun juga akan bersemangat agar dirinya tidak kalah dari Chinatsu dan juga yang lain. Namun Kyo dan Hina yang tahu pun di sini merasa prihatin kepada Taiki yang berlagak sok kuat, padahal Taiki di sini pasti merasa murung setelah Taiki yang harus kalah pada turnamen kemarin. Lalu di saat para pemain bulu tangkis tengah kumpul, di sini mereka diminta untuk menuliskan motivasi di mading agar mereka bisa bersemangat setelah turnamen telah usai. Dan untuk Taiki di sini menulis sebuah motivasi agar dirinya bisa meningkatkan akurasi pukulannya lebih kuat. Beberapa hari pun berlalu dan akhirnya ujian akhir pun telah usai dan kini anggota klub bulu tangkis tentunya merasa sangat senang karena mereka telah melewati ujian terberat mereka. Dan di sini Taiki akan langsung pulang karena sepertinya dirinya merasa agak kelelahan. Yang mana pada hari-hari sebelumnya Taiki selalu lembur dalam belajar agar dirinya tidak mendapatkan nilai merah. Apalagi dirinya juga ada kegiatan klub di saat ujian sehingga membuatnya pun makin kelelahan secara fisik maupun pikiran. Lantas sesampainya Taiki di rumah, ia pun langsung tidur di kamarnya karena ia saat ini merasa sangat kecapean. Dan selama tidur ia pun bermimpi kekalahannya tempo lalu yang membuatnya tidak bisa mengikuti Chinatsu menuju ke tingkat nasional. Lalu di saat Taiki yang tersadar, rupanya di hadapannya sudah ada Chinatsu yang kini sambil menyentuh dahi dari Taiki. Dan karena merasa Taiki di sini sedanglah demam, sehingga Chinatsu pun bergegas menuju ke dapur agar dirinya bisa membuatkan makanan dan juga mengambilkan obat. Lalu setelah Chinatsu membuatkan makanan untuk Taiki, di sini Taiki pun tentu merasa sangat senang karena ia baru pertama kalinya memakan masakan dari Chinatsu. Namun sayang karena Taiki saat ini sedanglah demam, sehingga indera perasanya pun di sini jadi agak error dan membuatnya tidak bisa menikmati masakan enak dari Chinatsu Senpai. Namun meski begitu, di sini Taiki tetap merasa senang karena semenjak disibukkan turnamen dan juga ujian, dirinya dan juga Chinatsu mulai jarang saling berbincang satu sama lain. Lantas di sini Chinatsu mencoba bertanya kepada Taiki tentang tulisan Taiki yang berada di mading club, yang mana awalnya Chinatsu mengira Taiki akan menuliskan bahwa ia akan berjuang demi bisa menuju ke tingkat nasional tahun depan. Namun yang ditulis Taiki di sana malah memperbaiki tingkat pukulannya, seolah Taiki sudah menyerah dengan impiannya. Lalu di sini Taiki pun menegaskan bahwa setelah dirinya ikut turnamen tempo lalu, akhirnya Taiki sadar bahwa kemampuannya masih terpaut jauh dari para saingannya. Yang mana saat ini Taiki harusnya sadar diri
bahwa kemampuannya tidak sebanding dengan orang-orang hebat yang masuk ke tingkat nasional. Lantas di sini Chinatsu pun mengatakan bahwa dirinya memaklumi apa yang dirasakan Taiki saat ini, yang mana dirinya juga pernah pada posisi itu, sehingga membuat Chinatsu di sini pun paham dengan yang Taiki alami saat ini. Namun di posisi itu Chinatsu tidak akan menghilangkan motivasinya, karena dengan begitu dirinya akan menimbulkan sisi positif dalam dirinya, seperti dirinya yang harus tetap konsisten latihan tiap hari. Dan sekecil apapun motivasi tersebut, asalkan bisa membuat diri menjadi lebih baik, maka Chinatsu akan selalu mendukung motivasi dari Taiki. Seketika Taiki pun di sini merasa baper, karena secara tak langsung dirinya mendapat dukungan dari Chinatsu Senpai meski dirinya telah gagal menuju ke tingkat nasional. Lalu di saat Taiki yang hendak memaksa membawa mangkuknya menuju ke dapur, tiba-tiba kakinya di sini malah terkilir, sehingga membuat Chinatsu pun spontan mencoba menolong Taiki. Namun ya, karena timingnya tidak lapas, sehingga kini Chinatsu pun tepat berada di atasnya Taiki. Dan episode pun ditutup dengan mereka berdua yang masih merasa canggung, apalagi mereka berdua saat ini berada di posisi yang agak ambigu. Oke, untuk pembahasan anime Ao Hako episode 8 dan 9 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.